Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Alisa Herawanti 1142 dari blok 7 ini menjelaskan mengenai langkah kerja acara 3 pada praktikum SIL. Untuk langkah yang pertama yaitu kita membuka software AJIS pada acara 2 kemarin. Kemudian langkah selanjutnya meng-unchecklist seluruhnya pada layar kecuali kontur dan batas administrasi. Nah, setelah itu kita menuju ke Art Toolbox, kemudian ke 3D analisis, selanjutnya data management, lalu tim, dan create team. Nah, setelah itu mengubah output tim menjadi tim. Lalu save. Koordinat sistem dengan disesuaikan dengan peta. Kemudian inputnya kontur clip. Setelah itu oke. Menunggu sampai berhasil. Nah, setelah berhasil lalu kita menuju ke Art Toolbox lagi, lalu ke 3D analisis, kemudian conversion, kemudian from thin, lalu thin to raster. Kemudian mengisi input dengan file thin tadi. Kemudian ini sudah seperti ini, lalu klik OK. Nah, sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya mengklik pada Art Toolbox lagi, kemudian 3D Analysis Tool, kemudian ke raster surface, kemudian slope, maksud saya raster surface lalu slope, kemudian input dengan file raster tadi, lalu outputnya diganti dengan personalize, lalu oke. Nah, setelah berhasil, lalu selanjutnya mengklik pada Art Toolbox lagi dengan 3D Analysis Tool, kemudian pilih Raster Class, kemudian di Classify. Kemudian mengisi input pada dengan slope. Nah, selanjutnya pilih Classification, kemudian mengubah kelas menjadi 7 karena sesuai dengan klasifikasi Van Zuytdam dan metodenya menjadi manual. Kemudian mengubah pada break values sesuai dengan klasifikasi Van Zuytdam tadi. Lalu setelah itu klik OK saja. Kemudian klik OK, outputnya sesuai dengan default dan menunggu sampai berhasil. Kemudian jika sudah berhasil, lalu langkah selanjutnya kita ke Art Toolbox lagi, kemudian Conversion Tools, kemudian mengklik From Raster, klik Raster to Polygon untuk membuat polygon, lalu input dengan file request, kemudian floatnya value, outputnya sesuai default, lalu klik OK. Menunggu sampai berhasil. Nah, selanjutnya ketika sudah berhasil seperti ini, kemudian langkah selanjutnya dengan mengklik kanan pada polygon atau raster class tadi, kemudian pilih properties, lalu pilih simbology, lalu kategoris, kemudian mengisi value field dengan grid code, kemudian klik add all values, kemudian mengganti warna ini klasifikasi sesuai dengan Van Zuytdam tadi.
dengan mengklik 2 kali lalu mengganti fill color-nya. Lalu jika sudah seperti ini lalu klik apply dan oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita klik kanan pada polygon atau raster class, kemudian memilih open attribute table, lalu mengklik table option. Bentar. Lalu add fill, lalu mengubah nama menjadi class area. Untuk tipenya diganti menjadi float. Lalu oke. Yes. Kemudian mengklik kanan pada ini di select, klik kanan lalu calculate geometry. Yes. Ini property area, ini sesuai dengan data tadi dan finishnya disesuaikan dengan HTML. Lalu oke. Yes. Nah, jika sudah seperti ini lalu untuk mengurut agar urut angkanya di kanan lalu sort ascending. Kemudian langkah selanjutnya ini kelas aja, lalu langkah selanjutnya yaitu kita ke identify dan untuk mengeliminasi luasan terkecil yang akan dihilangkan atau dieliminasi. Kita zoom saja sampai dia terlihat. Jika sudah lalu mengcopy luasan tadi, kemudian close aja lalu mengklik kanan pada request tadi, kemudian pilih open attribute table lalu klik select by attribute, lalu kita masukkan rumusnya dengan klik 2 kali luas area lalu kurang dari sama dengan lalu ke get unix yang di copy tadi di paste, kemudian disesuaikan. Nah, ini sama, kemudian klik apply lalu close saja. Nah, ini sudah akan terseleksi, kemudian tereliminasi maksud saya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengklik add to box, kemudian data management, data management tools, kemudian generalization, kemudian eliminate, klik 2 kali, lalu input layer dengan polygon atau raster class tadi, lalu outputnya sesuai default, kemudian klik OK saja. Kemudian langkah selanjutnya, nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya klik kanan pada request eliminate, kemudian properties, lalu symbology, lalu ke kategoris, kemudian import, ini diganti request, lalu oke, lalu floatnya grid code, lalu oke. Nah, jika sudah seperti ini, lalu oke. Nah, udah tereliminasi. Kemudian itu tadi langkah untuk melakukan kemiringan layering. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat sayatan, di mana langkah yang pertama dengan uncheck semua layers ya, kecuali contour clip. Di uncheck list. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita ke 3D analysis dan option. Ini memilih lokasi untuk menyimpan data. Oke. Lalu interpolasinya ini klik oke. Kemudian langkah selanjutnya dengan mengklik interpolate line,
terbelah jangan interpolat poligon pada toolbar 3D Analysis dan membuat sayatan yang diinginkan yang merepresentasikan kontur yang ada. Misal di sini klik kiri, kemudian tarik, kemudian untuk mengakhirinya dengan klik kiri 2 kali. Nah, jika sudah seperti ini, lalu dengan mengklik profil grab. Nah, ini merupakan gambaran dari ketinggian kontur pada area yang dibuat sayatan tadi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengklik insert dan pilih data frame. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengklik kanan pada new data frame, kemudian pilih add data, kemudian memasukkan PG tadi yang penting. Nah, lalu tadi pilih PG1, lalu add. Oke. Nah, sudah muncul seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengklik kanan pada PG-nya, PG1, kemudian open attribute table, lalu table option, dan export. Tadi, kemudian ini bisa diganti dengan table, outputnya diganti dengan table, lalu ini diganti dengan pivot table, lalu save. Oke. Yes. Kemudian ini close saja. Kemudian mengklik kanan pada table, lalu display XY data, kemudian pada X diganti dengan M, dan pada Y diganti dengan Z. Lalu edit untuk mengubah koordinat sistemnya yang disesuaikan dengan peta. Kemudian, oke. Nah, jika sudah seperti ini, klik kanan, lalu zoom to layer. Nah, langkah selanjutnya, ini bisa di-close saja, lalu kita ke Art Toolbox, kemudian pilih klik Data Management Tools, lalu klik Feature, kemudian klik Point to Line. Nah, kemudian mengisi input ini dengan table dan mengisi output sesuai default. Kemudian klik OK. Kemudian point to line sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya yaitu klik layout view pada di bawah sini. Nah, di zoom aja seperti ini. Jika sudah, nah bisa diposisikan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengklik kanan pada new data frame. New data frame, kemudian pilih properties, lalu create, lalu new create, kemudian pilih measure grid, kemudian next, ini diganti labels only, ini bisa disamakan aja, kemudian next, finish, kemudian ke properties, access ini di unchecklist top dan right-nya, kemudian level juga sama, unchecklist, lalu bisa mengubah times movement.
Kemudian langkah selanjutnya, pada lines do not show, kemudian interval, ini issue originnya diganti nol aja, lalu play, oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu value-nya pada additional properties juga diubah. Pada number format juga dibuat 0. Kemudian oke, play, play, oke. Nah, jika sudah seperti ini, lalu memposisikan garis sengatan ini agar berada di nilai 0, yang agar nilai 0-nya itu berada di pojok bawah kiri dengan menggunakan pen. Pennya ini tangan, lalu diubah saja sampai ke bawah. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kurang lebihnya, monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.